Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Tetap ya kan kawannya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kesempatan kali ini kan kalau kita lihat dari indeksnya altcoin itu bagus banget, dia ada perkembangannya ya. Dan semoga saja hari ini dia bisa naik lagi sampai di kepala 35, 36, 40, 50, 70 dan seterusnya. Barulah all season terjadi gitu kan. Fair and Greed Index berada di area 68 serta kalau kita lihat dari net flow ETF-nya di 595 jutaan, gede ya. Bitcoin dominance turun lagi. Semoga saja Bitcoin dominance itu turun di bawah 60. Kalau mungkin nanti Bitcoin dominance itu di bawah kepala 60, Bitcoin itu akan cenderung lebih kalau Bitcoin dibarengin dengan Bitcoin naik loh ya, altcoin ini akan cenderung lebih bagus kenaikannya dibanding yang kemarin-kemarin ya, karena kenaikan daripada altcoin dan Bitcoin kemarin, Bitcoin dominance itu masih di range harga 60 bukan harga ya, di persentase 63 something sampai di area 64% something. Nah, kalau nanti dia bisa di bawah 60, mungkin kenaikan daripada altcoin itu jauh lebih bagus lagi. Oke, dan kali ini bro, buat kalian para pemegang Pengu, waduh, kita akan bahas Pengu nih karena ada sedikit informasi yang cukup menarik bro untuk Pengu sendiri. Dan saya kira teman-teman juga masih banyak ya yang pegang Pengu karena banyak sekali requestan, bang tolong bahas Pengu, gimana nih ke depannya? Oke, kita bahas. Nah, di sini kalau kita lihat untuk Pengu sendiri kan dia masih cenderung di area 3,3 sen lah ya, di area 3 senan gitu bro ya. Jadi harganya udah lumayan walaupun dia masih terkategorikan murah banget dengan harga segini dengan prospek yang akan terjadi di masa depannya ya. Nah, sebelum lanjut kita harus tahu juga bro tentang supply. Nah, kalau kita lihat maksimal supply kan masih ya tanda tanya gitu kan. Untuk totalnya kan di area 88,88 billion. Nah, untuk circulating supply-nya di area 62 miliar. Jadi belum 100% tersirculating ke market ya. Terus kalau kita lihat dari segi marketnya, dia itu udah cukup komplit bro ya. Binance, Coinbase gitu dia udah masuk. Terus kalau kita lihat juga di sini bro masih satu harapan ya, pelistingan daripada Pengu ini yang notabene pelistingan ini bisa mendongkrak harga daripada Pengu jauh lebih gede lagi. Kemana? Ke Robinhood ya. Tinggal satu platform itu aja. Nanti kalau si Pengu itu bisa listing ke Robinhood bro, harganya pasti akan naik ya. Cuman kapan kita nggak ada yang tahu. Tapi di sini ada informasi yang cukup menarik ini buat kalian semua. Nah, jadi Pengu itu beberapa hari terakhir ini memang harganya naik ya, kuat banget untuk Pengu. Dan Pengu ini sempat kita bahas waktu di kepala 2 ya, di kepala 0,02 kita bahas. Kalau teman-teman memperhatikan dan kalian sempat ambil ya untuk beli Pengu waktu itu, mungkin hari ini kalian udah senyum-senyum karena udah profit dari Pengu. Nah, Pengu ini juga masuk dalam kategori meme coin yang notabene pernah kita bahas dan masuk dalam watchlist kita. Jadi harga daripada Pengu itu berubah parabola menjelang peluncuran game di aplikasi. Akankah rally berlanjut dengan semakin dekatnya perilisan PUDI Party untuk perang seluler ya? Pengu telah menarik perhatian para gamer dan pedagang kripto. Koin meme resmi PUDI Penguins ya, Pengu telah melonjak karena antusias yang meningkatkan terdapat game seluler terbaru dari waralaba ya tersebut. Pengu dengan game yang akan dibuat di Apple Store dan di Google Play ya, pergerakan harga Pengu mencerminkan antusiasme investor. Namun akankah rally ini berlanjut? Apakah ini nanti gamenya akan berupa play to earn juga gitu kan? Nah, jadi Pengu ini melonjak ya dari level terendah harian di area 0,02897 ke level tertinggi di area 0,032. Pada saat yang sama ya kan, market cap daripada si Pengu itu melampaui di 2 miliar dalam 24 jam terakhir. Dan lonjakan besar untuk koin meme yang masih dalam tahap awal, volume perdagangan juga meroket menjadi di area 1,75 miliar, menunjukkan peningkatan kepercayaan di antara para pedagang. Selain dari peluncuran game Pengu Party ini dalam waktu dekatnya ya, yang udah semakin dekat, juga ada informasi buat teman-teman semua mungkin yang belum tahu, Pengu ini udah diajukan ya untuk ETF-nya gitu kan. Jadi kalau nanti gamenya launching, ETF-nya ada informasi, pasti naiknya luar biasa.
Pengu juga mengalami peningkatan harga yang pesat setelah bursa kripto terkemuka Amerika yaitu Coinbase membuat foto profilnya berupa NFT Pudi Penguin seminggu lalu. Nah, token meme ini telah naik lebih dari 117% dalam seminggu terakhir. Ngeri kan ya? Kalau kalian masuk itu bro, waktu awal kali kita bahas Pengu, wah udah senyum-senyum banget itu ya karena kenaikannya udah hampir ratusan persen. Game mobile bertemu meme coin mania. Pudi Penguins bekerjasama dengan Mythical Game melangkah ke kancah game seluler dengan Pudi Pengu Party. Game royal multi pemain cepat yang ditunjukkan untuk para gamers casual yang sedang menuju ke platform utama. Dan semoga saja ya Pengu ini bisa kill 1-0 bro. Harapannya gitu ya. Paling enggak dia di area 0,05 0,05 itu harga target terdekat daripada Pengu dan tertinggi mungkin sampai di area 0,1. Itu di sekitar 1600 gitu bro ya. Meskipun mekanisme pemainnya masih dirahasiakan, teaser awal menunjukkan permainan sosial yang dinamis dengan sentuhan kolektif. Melanjutkan estetika yang membuat Pudi Penguins menjadi salah satu merek NFT yang paling dikenal. Jadi peluncuran daripada si Pengu ini bro dengan hadiah senilai 5.000 US dollar dalam bentuk token penguin, pengguna yang meretweet promosi resmi dari Pudi Party melakukan pra-registrasi menggunakan email dan dompet Solana mereka serta memenuhi kriteria kelayakan dapat memenangkan masing-masing hadiah senilai 1.000 US dollar atau sekitar 15 juta ya bro ya. Kalau dikuruskan ke dalam rupiah, hadiah ini berlangsung dari 14 Juli hingga 1 Agustus 2025. Jadi kalian masih ada kesempatan nih ya. Karena sampai di tanggal 1 Agustus nanti bro, dan baru mulai beberapa hari yang lalu kan. Dan terbatas untuk pendukung Amerika Serikat berusia 18 tahun ke atas. Harga Pengu akankah terjadi pendinginan ya berdasarkan grafik 4 jam di bawah RSI ya. Pengu ini mungkin menembus di zona kepala 4 ya dalam waktu dekatnya. Nah, ngeri kan ya. Jadi lebih lanjut MACD masih berharap ya. Makanya di sini teman-teman ya, saya berharap itu Pengu itu segera naik di kepala 4 sampai 5 dalam waktu dekatnya. Dan untuk puncak-puncak all session kalau terjadi dalam waktu dekat ya, mungkin bisalah untuk kill 1-0 gitu, semoga saja. Tapi kalian harus disclaimer dulu karena segala sesuatu dalam sektor cryptocurrency itu bisa terjadi ya. Semua prediksi itu akan gagal total saat apa? Saat ada news ataupun bad news. Contoh sederhananya kita memprediksikan Pengu ini bakal ke 1.600. Tiba-tiba ada bad news ya. Pengu diretas dan sebagainya. Waduh. Langsung harganya anjlok bro. Tapi kalau kita prediksikan Pengu ini bakal anjlok, bakal ancur harganya, tiba-tiba ada good news kayak gini ya, ETF-nya ter-approval ya, gamenya launching, nah itu kan good news, harganya akan cenderung naik tinggi. Jadi kalian harus tetap bisalah memanfaatkan momentum. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.